kita. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam. Wih, gila berat banget suaranya. Gimana? Enggak lagi ada masalah keluarga kan? Loh. Aman ya. Iya, aman. Gimana ini workshop perdana dan pas perdana juga online. Ada bedanya nggak sih? Feel-nya gimana gitu? Beda banget ya? Beda. Ya memang kalau dari segi pembicara ya kalau saya sih lebih enak offline sebenarnya ya karena transfer energi itu kan yang luar biasa tuh. Online tuh jujur secara pembicara lebih capek loh, Kang. Oh iya gitu. Karena kan diuk coy 4 jam kan, diuk 4 iya, jam. Biasanya Lu mundar cuman mandir kayak ya. ngomong sama biasanya kan luntang-lantung gitu. Betul. Agak terkekang gitu ya hari ini ya. Iya, ini rada gak bisa mincrak. Siap lah. Baik teman-teman semua, bagi yang sudah pernah ikut mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, dan yang baru kenal, yang baru masuk hari ini, silahkan menikmati sajian kita hari ini. Langsung saja lah ya, tanpa berlama-lama lagi. Siap. Kita berikan aplaus yang paling meriah buat Kang Dewa Eka Prayoga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur banget di pagi ini kembali bisa dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Ini para pembelajar yang sangat top, markotop ya, karena dalam kondisi pandemi tetap belajarnya luar biasa walaupun online ya. Saya sebenarnya sudah bicara sama teman-teman dari Blunder Coach, memungkinkan nggak kita nih workshopnya offline ya. Terus pas ngobrol-ngobrol banyak, ada sisi positif negatifnya ya. Pastinya kekhawatiran pasti ada ya kalau offline. Terus juga teman-teman kita itu kan rata-rata peserta tuh bukan dari Bandung doang, banyak yang dari luar. Itu juga rada rumit kalau misalkan harus ke Bandung dan banyak lah. Jadi untuk sementara kalau misalkan goalnya adalah dari segi transfer of knowledge, transfer of skill ya, experience, terus juga kita bisa studi kasus di grup, maka kita online dulu aja, nanti pada saat memungkinkan mungkin di offline gitu. Nah, di kali ini teman-teman selama 4 hari ke depan, ini adalah workshop perdana saya untuk yang Sosmed Domination, dan kemungkinan besar memang kita adakan ya cukup setahun sekali aja kayak product launch dynamite ya. Jadi tadi yang kata Mbak Siti apa? Dinamit apa? Ya itulah ya. Karena itu juga sangat luar biasa ya efeknya buat teman-teman semua. Goalnya nanti selama 4 hari ini teman-teman silakan belajar di kelas ini secara online 4 jam ya kurang lebih. Terus nanti sisanya adalah di grup. Jadi di grup itu akan banyak pendampingannya di grupnya. Karena ini sifatnya banyakan sifatnya itu teknis ya. Ini mungkin workshop perdana saya ngomongin tentang Instagram, ngomongin tentang Facebook, ngomongin tentang YouTube, ngomongin tentang TikTok ya. Kalau misalkan sebelumnya saya banyak bicara masalah strategis di Extreme Funneling, terus juga banyak bicara tentang strategis juga di Product Launch Dynamite, terus juga Supersonic, itu pun banyak strategisnya walaupun saya beberapa di bagian teknis, dan itulah kenapa ini yang teknis saya bikin 1 tahun sekali aja, dan termasuk hari ini kita banyak bahas juga kombinasi antara strategis dan teknis. Buat teman-teman yang ada tim, mungkin tim teknisnya, boleh tuh sekalian nonton bareng ya. Kalau misalkan nanti di bagian siapa yang megang TikTok, pegang, tak dengekeun misalkan. Apa dengerin tuh misalkan. Kalau misalkan ada yang megang Facebook, megang Instagram, megang YouTube juga sekalian aja. Jadi supaya pinter bareng-bareng. Oke teman-teman semua, karena saya ngeliat modul kita sangat tebal. Ini kalian belum megang modul ya, jadi nanti kita modul bakal dikirim setelah workshop ini. Modul kita cukup tebal banget dan sangat banyak. Saya akan masuk ke slide aja supaya teman-teman bisa melihat pemaparan saya ya. Nah, ini. Kang Fahmi nanti kalau misalkan ada suara gak jelas atau misalkan tiba-tiba hilang sayanya gitu ya, tolong nanti kasih langsung ngomong aja ya Kang. Oke, nah ini judul kita ya, Sosmed Domination ya. Gimana caranya naikin omset tanpa budget? Jadi saya perlu cerita bahwa saya itu sebenarnya alirannya sebelum iklan tuh wajib yang gratisan dulu gitu. Sebelum belum optimal dan maksimal gratisannya, jangan dulu pakai iklanan lah. Intinya hajar dulu aja, tembusin ratusan juta, tembusin M sampai di angka mentoknya berapa gitu kan. Wah kayak ini udah mentok baru ngiklan gitu. Nah makanya kenapa akhirnya kita bikin konten di banyak platform. Walaupun ada konsekuensi. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau Anda main sosmed, main yang gratisan, itu konsekuensinya adalah harus kuat di konten. Itu nomor 1 ya. Kedua, kudu konsisten. Nah itu juga perlu. Di antara teman-teman biasanya kalah di yang konsistensi ya. Ketiga adalah kudu paham tentang algoritmanya bekerja ya. Keempat, kudu sabar ya, karena gak bisa langsung hasilin dalam waktu 1 hari 2 hari. Kalau Anda bukan tipe orang yang sabar, bukan tipe orang konsisten gitu kan,
US berarti ngiklan. Berarti kalau ngiklan gimana? Siapin budget ya, kudu ngerti ilmunya. Ya, baru sisanya adalah harus ngulik dan juga tekun. Nah, di kali ini saya akan bahas tentang versi yang gratisan nih. Buat teman-teman, saya lihat juga dari form yang disediakan sama tim BC, itu udah dominan banyak banget di berbayar, paid traffic ya. Baik itu Facebook Ads dan Google Ads dan juga Instagram Ads. Nah, sekarang coba optimalin lagi nih tim yang ada di perusahaan, ataupun mungkin Anda sebagai seorang yang praktisinya langsung di perusahaan, ya di bisnis online-nya sendiri, masih sendiri gitu. Ya, hajar pakai yang gratisannya juga gitu. Nah, selama 4 hari saya akan jelasin ya, bahkan dapur nih ibaratnya, dapurnya saya ngelola assessment itu kayak apa. Ya, karena saya menjelaskan berdasarkan pengalaman, maka studi kasus yang akan saya share adalah kemungkinan besar dari akun saya pribadi dulu. Tinggal nanti kita konversi berdasarkan akun masing-masing. Misalkan akunnya perusahaannya jualan apa ya, jualan makanan, jualan aksesoris, jualan properti, jualan hijab dan segala macam. Jadi yang perlu kita pahami, yang namanya pola itu bisa dicontek ya. Dan yang perlu kita contek jangan cuma sekedar yang tersurat. Ya dulu saya belajar ilmu NLP, belajar ilmu tentang modeling. Banyak orang pada saat belajar modeling itu yang terlihat, yang dicontek itu hanya yang tersurat doang. Apa itu yang tersurat? Copywriting-nya, ya, gambarnya tuh kayak gini, gitu kan. Oh tulisannya tuh kayak gini, itu yang terlihat, ya. Padahal justru yang tidak harus kita lihat itu yang tidak terlihat. Bahasanya tuh ya tadi kalau bicara masalah tentang pohon berarti akarnya, ya. Bicara gunung es, ya dari atasnya iceberg tapi yang di bawahnya. Itu yang perlu kita contek. Nah, selama 4 hari saya akan bahas tentang yang ada di bawahnya itu. Jadi nanti Anda sebagai leader, sebagai business owner, sebagai pelaku bisnis online gitu, Anda apa sih mindset-nya gitu kan? Apa sih mindset-nya, apa sih strateginya? Baru nanti tertuang dalam teknis. Nah, itu yang baru kita mainkan secara gila-gilaan gitu ya. Oke, itu sekilas tentang sosmed domination. Apa itu sosmed domination? Apa itu sosmed domination? Sosmed domination itu intinya adalah strategi digital marketing yang mengoptimalkan 4 kanal sekaligus untuk meningkatkan omset tanpa harus naikin budget iklan. Jadi ini adalah ranah strategi. Jadi cocok buat Anda yang sekarang bermain sebagai seorang profesi sebagai seorang business owner ya. Tapi juga cocok juga buat Anda yang sekarang praktisi bisnis online alias jualan online langsung gitu sebagai reseller, distributor, agent, affiliate dan segala macam, internet marketer dan lain-lain. Kenapa? Karena berhubungan dengan kanal digital, yang itu siap pakai gitu ya. Nah, yang kita bahas ada 4. Banyak sebenarnya kalau yang gratisan yang bisa kita pakai, cuman saya malas ngomong sesuai yang nggak saya praktekin. Jadi saya praktek di bagian 4 kanal ini ya, 4 kanal sekaligus. Makanya campaign iklan kemarin kan kalau Anda cek, kalau bisa 4 sekaligus ngapain cuma 1 gitu ya. Itu ranahnya ke sana. Pertama adalah Instagram, 2 Facebook, 3 YouTube gitu ya, keempat adalah TikTok. Ya, ini semuanya kita mainkan semua, alhamdulillah perform semua, hasilnya juga luar biasa. Nah, ini akan kita sharingkan ke teman-teman semua ya. Ningkatin omset, ya itu goalnya. Kalau misalkan teman-teman berbisnis, pastinya ya gimana caranya omset naik kalau traffic itu ya. Kalau profit ya bicaranya kalau di funneling bahas profit tuh gimana caranya profit bisa naik gitu kan. Nah, tanpa naikin budget iklan. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang ngomongin digital marketing, tapi mereka itu kebanyakan apa ya, bahwa kalau pengen naik omset yang iklan gitu loh. Loh kita ini ngiklan ini mau sampai kapan gitu ya. Salah satu perusahaan saya itu iklannya gak nyampe 10% dari total omset ya. Padahal omsetnya miliaran gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Karena kita mengoptimalkan semua yang ada di kanal sosial media. Nah, itu gimana mekanismenya? Ini yang kita sharingkan selama 4 hari ini ya. Kenapa sosmed domination? Sederhananya ada orang yang gak punya budget iklan ya. Apakah ada di antara Anda yang nggak punya budget iklan? Coba kalau ada ngacung ya. Raise hand atau inilah komen di kolom chat ya. Kang, saya budget iklannya tipis misalkan ya. Yes, berarti cocok buat Anda. Kalau Anda masih pemula dan mungkin budgetnya nggak besar ya. Silakan tuh, nanti bisa dimaksimalin di ilmu yang ada di sini ya. Kenapa? Karena banyak pebisnis yang ingin naikin omset ya, tapi terkendala budget. Itu seperti yang Anda tahu, mungkin Anda juga alami. Gua omset pengen naik gitu ya, tapi budgetnya kagak ada gitu. Akhirnya ya wes, pakai gratisan aja gitu. Yang kedua, omsetnya besar tapi profitnya kecil. Nah, ini juga masalah bagi mereka-mereka yang omsetnya tuh katakanlah misalkan 1 M sebulan gitu ya. Tapi pas ditanya profitnya berapa? Cuma 50 juta, cuma 100 juta gitu kan. Ya apaan kayak gitu? Atau omsetnya misalkan 10 miliar tapi profitnya cuma sekedar 300 juta misalkan. Itu terlalu gimana ya? Anda ini kan bisnis ngejar profit gitu.
Maka strategi sosmed domination akan sangat cocok. Kenapa? Karena bisnis itu ngejar profit, ya bukan omset. Ya pastinya kalau bicara masalah proses, ya itu juga kita udah sepakat bersama, kita ngejar keberkahan dan segala macam. Tapi bahasa dalam finansialnya, ya kita tuh ngejar profit. Ya, jangan jalan bisnis yang gak ada profitnya. Itu yang kedua. Jadi alasannya adalah bagi teman-teman yang sekarang omsetnya gede, tapi profitnya kecil, ini saatnya mengoptimasi kanal-kanal yang gratisan. Sehingga kita tidak keluar lagi budget iklan. Nah, saya nggak tahu nih, di antara Anda, ada gak ya budget iklannya lebih dari 50% dari omset? Ya. Atau kalau misalkan gak berdasarkan presentasi, ada gak yang iklannya itu di atas 1 miliar sebulan? Atau ada gak yang di atas 100 juta sebulan? Ya. Kita dari iklan berapa misalkan itu cuman keluar berapa, itu tapi hasilnya bisa luar biasa. Karena kita mengoptimalisasi traffic yang sifatnya itu gratisan. Itu yang kedua. Ketiga, mengoptimalkan yang gratisan itu pastinya, ya. Dimana sekarang di digital, ya, karena di era digital sekarang, kanal yang gratisan bisa kita manfaatkan secara optimal, ya. Maka kita mainkan sekarang, ya. Kalau bisa yang gratisan, ngapain harus bayar? Apa itu artinya berbayar nggak boleh, Kang? Boleh. Ya, di aliran Extreme Funneling ada yang alumni udah tahu bahwa kita mah hajar semua media, ya. Boleh. Ya. Cuman tadi kalau misalkan yang gratisan belum optimal, ya nanti yang berbayar juga khawatir boncos mastery.com gitu kan, jangan sampai kayak begitu, ya. Nah, itu alasan setidaknya teman-teman kenapa sih perlu belajar di Sosmed Domination, dan 4 hari ya di sini benar-benar atensinya, siapkan energinya, catatannya dan semuanya, karena akan banyak pelajaran yang akan teman-teman dapat. Walaupun kita ini online, ya, tapi nanti sekali lagi Anda akan banyak bekerja dalam tanda kutip pada saat sesi di grup, ya. Nanti saya akan misalkan minta teman-teman coba tampilkan overview dari tampilan Instagramnya, bagaimana gitu ya. Terus bagaimana sekarang KPI-nya buat tim dan segala macam. Kita ngobrol di situ. Sekarang saya akan banyak sampaikan dulu nih, tumpahin dulu ke Anda semua, jedar gitu kan. Nanti pada saat sesi udah beres, misalkan nanti siang kan udah beres nih, sorenya langsung Anda praktek, misalkan malamnya kita ngobrol, besok lanjut ke sesi berikutnya dan seterusnya. Harapannya ini benar-benar teman-teman, kalau misalkan ada mau nanya-nanya tentang 4 kanal ini, langsung aja share di grup nanti ya. Oke, 4 area dominasi. Ya, apa aja yang kita optimasi di Sosmed Domination ini? Pertama adalah Instagram. Ya, kedua adalah Facebook, ketiga adalah YouTube, ya, keempat adalah TikTok. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam, teman-teman, sebenarnya YouTube sama TikTok itu bukan sosmed. Ya, sekali lagi ya, YouTube sama TikTok itu bukan sosmed jenis kelaminnya. Cumannya nih ya, orang-orang itu sudah kayak ngomong bahwa sosmed, ya gue main sosmed, YouTube juga TikTok itu sosmed gitu loh. Jadi jenis kelaminnya tuh kayak gak jelas gitu. Padahal YouTube sama TikTok bukan sosmed. Beda dengan Instagram dan Facebook, itu benar-benar sosmed. Loh, apa ini gini, kalau kayak kita belajar branding, ada mungkin di antara Anda yang pernah belajar branding, ya ada yang namanya market kategori gitu kan. Ketika market kategorinya A sama B, itu pasti nantinya bakal beda, ya. CDN itu pasti beda gitu loh. Nah, sama kayak ini, Facebook, Instagram itu sosmed jenis kelaminnya. Beda dengan YouTube sama TikTok. Terus kalau TikTok, YouTube apa, Kang? Kalau YouTube sama TikTok itu adalah platform distribusi konten. Kalau Facebook sama Instagram adalah platform sosial media. Beda ya, jenis kelaminnya beda. Karena jenis kelaminnya beda, nanti algoritmanya bakal beda. Nah, ini akan teman-teman pelajari. Oh, gini tuh caranya. Oh, nah sehingga gini. Ingat poin nomor 3 yang tadi saya sampaikan. Pada saat Anda main di gratisan, Anda paham konten, konsisten, algoritma, gitu kan. Kalau Anda nggak paham algoritmanya, wah ini yang berat, ya. Anda bermain di zona yang Anda sendiri gak tahu zona perangnya kayak apa gitu. Makanya kenapa kalau saya nih misalkan di main Instagram atau main TikTok lah katakanlah. TikTok saya tuh rata-rata sehari sekarang udah bisa nyampe 20.000 view, 100.000 gitu kan, 800.000 gitu kan. Dan itu gratisan, 3 bulan bisa tembus karena kita ngerti algoritmanya. Termasuk YouTube. Kenapa baru 7 hari view-nya langsung nyampe di angka 80.000 misalkan. Cepat banget gitu ya. Evergreen gitu kan. Kenapa di Facebook rame? Karena kita udah ngulik algoritmanya. Dan gak cuma sekedar ngulik, tapi ter-verified oleh mereka. Ya, bahwa terkonfirmasi sama mereka. Itu enaknya punya orang dalam. Jadi Anda secara tidak langsung pada saat belajar ini, Anda gak usah ngulik lagi nih pola-polanya. Oh, Kang Dewo udah ngasih, wes tinggal duplikasi ke tim. Ya. Ini gambaran hari pertama. Ya, hari ini kita akan pelajari follower, metrik dan segala macam. Gambaran hari kedua, ya lebih dikit, cuma lebih dalam, lebih banyak di bagian konten terutama. Hari ketiga tentang YouTube, hari kedua tentang Facebook tadi ya. Hari keempat tentang TikTok. Nah, bagi Anda yang belum punya ini semua nih, ya segera dibikin. Entah itu Instagram personal maupun Instagram bisnisnya.
Personal bisnis, personal bisnis, personal bisnis, personal bisnis gitulah. Itu kalau untuk 4 hari ke depan ya. Oke, masuk ke hari pertama. Ini ya, kita start di jam 8:30 nah ini. Jadi hari pertama ini kita bahas tentang Instagram optimasi Instagram ya. Pastinya di antara Anda sekarang ya nggak tahu ya apakah punya akun Instagram atau enggak ya. Pasti kan punya ya. Ada di antara Anda yang akun Instagramnya sudah nyampe di angka 1 juta follower mungkin? Kalau ada coba komen akunnya apa, ya, nanti coba kita kepoin ya. Atau misalkan yang di atas 500.000 ya. Terus yang misalkan baru banget ada. Nah, berapapun follower Anda itu gak penting, yang penting kita sekarang coba mulai mereflek kembali ya bahwa Instagram itu kayak apa sih zona perangnya ya. Nah ini, oke, saya akan coba, nah ini saya akan masuk di Zoom saya lewat HP satu lagi ya. Saya coba nanya ke Anda sekarang ya. Apa masalah Instagram dalam main Instagram? Apa masalah Anda dalam main Instagram, teman-teman? Coba komen. Komen di kolom chat ya, supaya saya bisa tahu ya. Apa masalah utama Anda dalam main Instagram? Rata-rata kebanyakan dari antara mereka biasanya bicara tentang yang namanya kayak konten, bicara tentang follower, ya, tentang macam-macam. Nah, saya pengen tahu nih, kalau Anda itu masalahnya apa? Coba komen di kolom chat ya. Saya pengen tahu masalah Anda apa supaya kita bisa sesuai nih bahasan kita ya. Konten tuh kan. Nah ini konsistensi, isi konten. Yes. Karuselnya lama, ya, terutama kalau nggak punya tim. Oke ya Mas David ya. Ah ini Mas Andrian Rupiah, konten bagi waktunya, engagementnya, follower kurang menarik, follower, pengunjung, engagement. Nah rata-rata kayak begitu kurang lebih kan ya. Dan itu juga yang sudah saya prediksi di sini. Ya, Anda bisa cek di depan bahwa follower itu tantangannya ada banyak tapi nggak tertarget. Tertarget tapi dikit. Yang paling ngenes adalah udah mau dikit nggak tertarget. Itu yang paling ngenes kan. Kedua, nggak paham baca metrik. Ya, yang Anda tahu adalah cuma like doang, komen sama share doang, nggak tahu yang lainnya. Ketiga, Anda nggak paham tentang namanya impresi sama reach. Bedanya apa nggak tahu juga. Ya, naikin engagement tuh di sini kan engagementnya rendah tuh kan. Nah, ini gimana cara naikinnya? Itu juga jadi masalah, jadi problem ya, tantangan. Algoritma sendiri aja luar biasa. Ya nanti saya akan jelaskan algoritma mekanismenya kayak apa. Manajemen akun, terutama bagi Anda yang akunnya banyak. Coba saya nanya sekali lagi, siapa di antara Anda yang akunnya lebih dari 10 ada nggak? Saya akun Instagram lebih dari 10 kalau di total semua bisnis dan semua personal gitu kan. Lebih dari 30 sorry. Jadi cukup rumit kalau misalkan akun tuh banyak gitu. Kecuali ya Anda cuma megang akun 3 misalkan. Personal, bisnis, katalog ya wes beres gitu. Aman kalau 3 doang mah. Ide konten itu pasti yang paling empot-empotan. Ya. Perencanaannya juga kayak apa, risetnya juga, feeds-nya menarik kayak gimana, desain gambar, caption yang menjual, funnel jualannya kayak apa. Nah, ini masalah, insya Allah akan kita coba pecahkan, akan coba sharing gimana cara beresinnya di hari ini insya Allah ya. Oke, poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang banyak follower. Ya, dapat followers banyak dan tertarget. Kenapa saya kasih kata tertarget? Karena untuk dapetin follower banyak doang, itu gampang. Sekali lagi ya, untuk dapetin banyak follower doang, itu gampang. Cuman, percuma kalau misalkan banyak, tapi tidak tertarget. Ya, nah itu ya, prinsipnya ini, ingat teman-teman semua, followers banyak itu penting, ya, followers tertarget lebih penting. Ya, tentu banyak plus tertarget sangat penting. Ya, misalkan follower Anda sekarang 10.000 gitu ya, 100.000 gitu. 100.000 tapi tertarget. Pada saat jualan minimal ya 10.000 terjual gitu ya, 10%-nya gitu, syukur-syukur. So, sekarang saya nanya deh. Di antara Anda, siapa yang engagement-nya ya kalau misalkan bikin view story lebih dari 30.000 ada nggak? Followernya misalkan di atas 500.000. Rasa-rasanya udah jarang kayak gitu. Kenapa? Karena Instagram itu lagi-lagi tadi ya ada algoritma ya. Follower gua kok ini 1 juta ya. Kok kenapa view-nya cuma dikit gitu. Wajar, cuma 3%, bahkan ada yang cuma 1%, ada yang cuma 0, sekian persen. Itu gila banget gitu. Saya megang akun, beberapa akun partner saya, megang akun artis gitu, followernya 70 juta, pas dicek ya ampun followernya view-nya cuma 30.000 sampai 50.000 view IG story-nya. Dari 10 juta Pak, itu ya bayangin kan. Nah itulah kejadiannya ketika tidak tertarget. Nah, maka kuncinya nih ya. Oke, kuncinya buat teman-teman semua,
mindset banget nih ya. Tugas kita itu bukan bikin konten. Nah, ini catatannya ya. Bukan bikin konten, tapi bangun audiens. Bukan bangun konten, bukan. Mindsetnya ini kayak sederhana tapi sangat penting. Yang dibangun adalah audiens. Dalam hal ini adalah followers. Ya. Gimana cara bangun audiens? Dengan konten. Sekali lagi saya ulangi ya. Bukan fokus ke kontennya, bukan. Kalau konten jadi tujuan, itu yang akan jadi masalah. Kita gak jelas, kecuali Anda konten kreator. Wes Anda hobinya bikin konten ya monggo gitu. Kalau kita berbisnis, katakanlah, goal kita sebenarnya jangan sampai kebalik. Goal kita adalah bangun audiens. Kenapa kita bangun audiens? Agar nanti pada saat kita jualan, kita gampang. Pertanyaan muncul, gimana cara bangun audiens? Maka dengan konten. Nah, ini poinnya. Ini message-nya sekali lagi ya, bangun audiens dengan konten. Karena goal ujungnya itu adalah kita pengen jualan, ya kecuali ada di antara Anda yang nggak mau jualan ya. Karena goalnya adalah pengen jualan, maka pastikan orang lain itu follow karena memang suka sama kontennya. Bukan karena misalkan jatuh cinta sama orangnya, bukan karena ngefans yang tidak bisa dilogikakan sama dia gitu loh. Contoh misalkan studi kasus, kenapa followernya artis tuh rame-rame, ya jutaan gitu. Ya, wajar karena mungkin mereka pernah masuk katakanlah TV dan segala macam, dan film dan lain. Tapi apakah mereka nge-follow karena kontennya atau karena pribadinya? Kemungkinan besar karena pribadinya. Pertanyaan berikutnya, seandainya orang tersebut itu jualan, si artis katakanlah ya, atau selebgram atau siapapun, apakah produk yang dijual itu laku? Maka bisa dipastikan belum tentu. Ya, dari sekian banyak itu belum tentu laku. Kenapa begitu? Karena si audiens itu nge-follow bukan karena konten yang kamu buat, tapi karena karaktermu yang pernah masuk TV gitu ya. Tapi karena kamu sosokmu yang pernah masuk film gitu kan, sehingga di-follow. Nah sehingga apa? Cuman banyak dong dapatnya. Target belum tentu. Maka kenapa akhirnya saya pernah dapat curhat dari alumni kita ya di workshop yang lain. Saya ngerekrut brand ambassador, ya saya rekrut bayar endorser gitu. Tapi nggak ngefek Kang, udah keluar duit 100 juta lebih nih setahun gitu, ya. Saya bilang, emang gitu, saya bilang. Karena brand ambassador itu goalnya bukan untuk dapetin sales, saya bilang. Brand ambassador tuh goalnya lebih kepada exposure aja. Oh dapat image-nya nih bagus nih sama si artis ini gitu kan. Tapi belum tuh dapetin sales. Kenapa? Karena orang nge-follow bukan karena kontennya, tapi karena sosoknya. Ini poin, ya ini poin buat teman-teman semua ya. Nah, ini saya pengen coba tunjukin data saya ya. Bagaimana ini tahun 2020, tahun ini. Jadi saya baru aktif main Instagram tuh tahun ini teman-teman. Ya, baru mulai serius gitu ya. Jadi 200.000 pertama follower saya itu murni benar-benar ngalir, gak jelas, gak ada KPI, gak ada target, gak ada indikator segala macam ya. Ngalir. Nah, di 2020 tepatnya di tanggal 20 Januari sampai tanggal 25, kenaikan follower saya itu tidak stabil. Di bawah 100 follower per hari. Ya, 39, 94, 89, 71, 92, 27. Ini gak jelas. Anda bisa lihat di kolom yang ketiga. Ya, itu ada penambahan follower yang warna hijau ya. Yang ketiga itu yang ada 005, 001 itu. Nah, itu di bagian situ, itu adalah postingan saya. Kadang saya ngepost satu kali postingan per hari, kadang nggak ada, kadang 5 tiba-tiba. Kadang 0. Hasilnya ya begitu. Penambahan follower tidak stabil, posting konten tidak konsisten. Jenis postingan nggak jelas, berupa waktu itu adalah single post rata-rata. Single post itu yang postingan cuma gambar doang. Ya. Nah, di tahun 2020, di bulan Juli, berarti ini kurang lebih berapa bulan kemudian ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan kemudian ya, 6 bulan kemudian, rata-rata kenaikan follower saya adalah 1.500 per hari. Dari yang awalnya di bawah 1.100, sekarang jadi di atas 1.000. Ya, bahkan pernah di angka 5.000 per hari. Dan itu stabil. Dan Anda bisa perhatikan, yang itu yang plus 1.871, 1.000 sekian itu penambahan follower ya. Yang 000 itu adalah following saya. Jadi saya menjaga untuk tidak lebih dari 250 following kalau saya biasanya. Ya, untuk tidak terjadi fokus dan juga gak relevan lah kontennya. Terus yang terakhir, yang bagian paling kanan adalah
yang 503, 502, 51 itu adalah postingan saya. Bayangkan, awalnya 1000500, gak jelas, gak konsisten gitu ya. Hasilnya ya begitu, gak konsisten, gak jelas juga gitu kan. Saya ubah nih, jadi konsisten, 1, tapi bisa banyak. Kesimpulannya apa? Penambahannya efeknya adalah penambahan follower jadi stabil, ya, di atas 1000 per hari. Posting konten konsisten, itu salah, bukan tidak ya, konsisten. Ya, dan yang paling bawah adalah jenis postingan adalah carousel post. Ini perlu direvisi juga modulnya. Carousel post. Jadi bukan single post. Jadi hanya mengubah yang namanya konsistensi posting, ya, dan jenis postingan itu mengubah hasil sampai signifikan begini, 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat ini. Dari yang awalnya cuma 100, bahkan kalau dari 27 mah jadi 1.800 berapa kali lipat? Rata-rata 100 lah anggap. 100 kali 1000 itu jadi 10 kali lipat. Hanya mengubah dua hal, konsistensi dan dari segi jenis konten. Yang awalnya single post jadi carousel post. Kenapa pakai carousel post? Yang tidak banyak orang tahu bahwa carousel post itu benar-benar bisa membuat orang lain secara view nonton bacanya itu jadi lama. Dan orang nanti nge-save, reach-nya makin banyak dan segala macam. Tentu tidak semua akun cocok pakai carousel post, ini poinnya. Kalau Anda jualan kosmetik, kalau Anda jualan hijab, ya nggak harus carousel post. Anda bisa pakai video, Anda bisa pakai single post dengan mode-mode yang dibuat banyak segala macam, gitu ya. Nah, ini adalah kenaikannya. Ya, dalam 6 bulan kenaikan followers per hari rata-rata naik lebih dari 10 kali lipat. Ya, awalnya 0 tuh postingannya jadi konsisten, naik 10 kali lipat. Dua hal, konsistensi dan mengubah jenis postingan. Itu menjadi catatan penting juga buat teman-teman. Kenapa kan konsisten? Logika sederhananya gini, teman-teman. Sosmed itu dapetin duit dari mana? Ya, saya sekarang teman-teman membangun sebuah aplikasi, namanya adalah KBM Apps, aplikasi menulis gitu. Dalam waktu 3 bulan, ini adalah bulan keempat, growth kita luar biasa masif. Ya awalnya sebulan cuma omset cuma 20 juta gitu kan, karena memang baru-baru banget. Sekarang udah tembus di angka hampir 0,5 miliar lebih gitu. Ya, nah itu kok bisa dan tanpa itu bootstrapping, gitu. Dalam artian bootstrap, gak ada investor dan segala macam. Kita hanya mengandalkan logika bermain startup aja, sosmed gitu. Ya, apa yang dilakukan? Gimana caranya orang betah pakai? Udah selalu simpel itu doang. Karena duit dari situ. Ya, Instagram duitnya dari iklan gitu kan. Placement iklan. Nah, orang mau iklan ketika orang ada yang make banyak gitu. Nah, gimana caranya orang ada yang make? Ya gimana caranya orang lain tuh bisa konsisten di dalam. Maka ya aktif dong. Maka kalau di HP itu kan ada istilahnya tuh berapa lama kamu menggunakan sosmed gitu ya. Kalau saya cuma 1 jam doang, 1 jam berapa menit gitu kalau dicek di HP. Ya. Kenapa? Karena memang karena memang saya menggunakan itu benar-benar pakai manajemen. Enggak setiap hari itu buka HP gitu kan dan seterusnya ya. Nah, ini your activity, mungkin saya akan perlihatkan ke Anda. Oke, nah. Nah, ini tuh teman. Ya. Tuh, bayangkan, daily average-nya cuma 1 jam. Aktivitasnya 24 jam gitu loh. Tapi saya masih bisa aktif di sosmed Instagram, di YouTube, di Facebook, nulis buku, ngisi training dan segala macam. Cuma segini doang aja. Nah, si algoritma si Instagram itu pengen kita itu aktif terus. Nah, makanya mereka tuh gimana caranya ini orang yang punya akun Instagram ketergantungan gitu loh. Ya. Jadi sangat wajar banget sebenarnya akhirnya kenapa kita tuh kudu konsisten. Ya. Konsisten ngepost atau konsisten engage. Jadi komen, ngechat itu kan bikin ketergantungan lah intinya. Itu kan sebenarnya gak bagus secara manusia kan. Tapi ya gimana caranya diakalin lah gitu. Nah, dengan cara apa? Ya bikin schedule dan segala macam. Oke. Nah, apa rahasianya? Mungkin Anda tanya gitu ya, apa ya rahasianya yang saya lakukan ketika itu? Tadi sudah saya bocorkan, konsistensi dan mengubah jenis postingan. Nah, ini adalah kuncinya ya. Kuncinya adalah konten yang berbobot. Berbobot ini versi siapa? Pertanyaannya. Berbobot ini adalah versi audiens, bukan versi kita. Ya. Jadi sekali lagi, berbobot itu versi audiens, bukan versi kita. Bagaimana cara bikin konten yang bagus? Bagus pun itu versi audiens, bukan versi kita. Kuncinya gini, apa yang orang lain suka, ya, apa yang kita bisa, ketemu di tengah, itu adalah konten kita. Sekali saya ulangi, apa yang kita bisa, apa orang lain suka, ketemu di tengah, itu adalah konten kita.
Bisa jadi kita bisa, tapi orang lain nggak suka. Maka akan tertolak. Atau sebaliknya, orang suka, kita tidak bisa, kemungkinan nggak konsisten. Maka ketemukan di tengah nih, sekali lagi ya, yang kita bisa, yang orang suka, yang kita bisa kita suka juga gitu kan. Ketemu di tengah itu adalah konten. Itu yang disebut dengan konten yang berbobot, yang versi mereka dan versi kita, gitu ya. Nah, terkadang yang menurut kita bagus, itu menurut audiens enggak. Berlaku sebaliknya. Terkadang menurut kita itu gak bagus, menurut audiens iya gitu loh. Inilah perlunya kenapa kita tuh harus terus baca data. Contoh saya akan perlihatkan ke teman-teman data saya ya. Jadi ada data yang menarik ya, saya itu Anda tahu lah saya dikenal sebagai doa selling segala macam, ngomong jualan gitu kan. Tapi kan saya jarang jualan, jarang ngomongin selling sebenarnya. Kalau Anda cek quote saya itu tentang bisnis, tentang motivasi dakwah dan segala macam ya. Nah, ada data menarik nih saya akan tunjukkan mungkin ke teman-teman. Oke, nah masuk ke insight. Nah, ini adalah tampilan Instagram saya ya. Masuk ke insight ya, masuk ke insight di tengah nih. Nah, teman-teman akan dapat data insight ketika akunnya akun kreator atau akun bisnis ya. Nah, saya akan masuk ke postingan yang di bawah ya, yang 18 post. Nah, ini. Ini adalah data saya ya. Saya akan mencari postingan mana yang reach-nya, reach itu jangkauan ya. Nanti kan saya jelaskan jangkauan. Yang reach-nya paling banyak di 2 tahun terakhir. Jadi ini reach. Ya kita setting di reach itu jangkauan ya. Nanti banyak nih indikator ini saya akan jelaskan di metrik-metrik. Nah, last year-nya saya akan ganti ke 2 tahun. Jadi selama 2 tahun saya ngepost, mana yang paling banyak? Sekali lagi, data insight ini di setiap orang beda-beda. Anda bisa baca pola saya, tapi bisa jadi pola saya itu konten saya itu tidak pas dengan Anda. Maka Anda perlu baca pola Anda. Sekali lagi ya, bukan nyontek yang tersurat, tapi contek yang tersirat ya. Perhatikan, ini adalah konten saya yang reach-nya paling banyak. Kita lihat 10 konten teratas. Dari nomor 10 dulu. Nih, nomor 10. Ya. Bayangkan, ini bukan postingan saya. Ini adalah postingannya guest post. Guest post itu postingannya orang yang dititip ke saya. Punya Sandi, Kang Sandi ya. Tuh. Nah, ini data di dalamnya ya, kita view insight-nya ya. Klik view insight. Nah, ya, reach-nya 301.000, 16.000 save, 2.000 share, komen 300, love-nya adalah 13 like-nya. Nah, masuk explore 194.000, impresi dari hashtag 3.800. 61% ya, yang nge-reach akun postingan ini nggak follow saya. Nih yang 61% tulisannya. Gara-gara postingan ini saya dapat 1.106 follower to follow. Ini nomor 10 ya. Oke, masuk nomor 9. Nomor 9 adalah ini nih. Nah, doa. Gini doang. Ya kita doa, sholat, misalkan apalah, doa kita tampilkan di sosmed gitu. Pas dibuka insight-nya, secara save itu nggak banyak. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa konten yang sifatnya sederhana single post gini, doa ini memang tidak bisa membuat orang lain save banyak, tapi bisa membuat orang lain like banyak. Like-nya bisa diperhatikan 22.500. Ya, reach-nya 300.000. Ya, tuh. Karena memang 51% tidak follow saya. Gara-gara ini follow-nya nambah 222. 9, doa. 8, doa lagi. Dan ini menulisnya di IG story. Ya Anda tahu lah nulis kayak gini gimana kalau gak bisa di-set. Tinggal masuk ke sini kan. Ntar, tunjukkan. Masuk ke sini nih. Foto ya, cetrek misalkan. Ambil data yang coret-coret ini nih. Kasih tanda hitam. Tekan yang lama. Ya kan? Oh, udah nulis. Bulan baru, target baru. Misalkan. Bulan baru, target baru. Semoga siapapun yang memulai bulan ini dengan target besar, Allah mudahkan untuk proses mencapainya. Gitu doang. Ya kalau Anda gak bisa desain maksudnya ya. Udah kasih warna misalkan target besar di sini kasih warna merah misalkan. Tuh.
Udah ya. Terus save di sini. Selesai, nanti posting. Hanya simpel itu gitu loh. Kalau misalkan ini ada yang nggak bisa desain ya. Baik lagi ke insight tadi ya. Tadi baru 2 yang kita lihat. Nah, kita langsung muncul ke yang paling atas. Paling atas, yang paling gede berarti ya. Adalah punyanya Chef. Nah, ini dulu Anda kalau pernah lihat Master Chef ya, ini salah satunya ya. Yang pernah masuk. Nah, ini. Kita buka. Di save 33.000 orang. Di share 5.500 ya. Di komen 600,